Tiga, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari mata kuliah termodinamika. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sistem dari refrigeran atau refrigerasi, dan sebelumnya di sini kami ingin berkenalan terlebih dahulu atas nama kelompok kami. Yang pertama ada Mas Heri Suganda. Ya, Yang kedua ada saya sendiri yaitu Muhammad Fadil Nur Fauzi, dan yang ketiga ada Mas Alfianto Ahmad Fatah, dan yang terakhir ada Mas Rio Adi Firmansa. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan seri pertama oleh kawan saya yaitu Mas Heri Suganda. Silakan Mas Heri. oke. Selanjutnya dari saya Heri Suganda akan menjelaskan prinsip kerja sistem refrigerasi secara umum dan komponennya apa saja. Baik, dimulai saja komponen dan prinsip kerja refrigerasi. Refrigerasi adalah suatu sistem, alat dan media yang berfungsi mengatur suhu hingga mencapai suhu di bawah ruangan dengan cara menyerap kalor dari suatu lingkungan kemudian melepaskannya ke lingkungan yang lain. Refrigerasi dicapai dengan melakukan penyerapan panas pada suhu rendah secara terus-menerus, yang biasanya bisa dicapai dengan menguapkan suatu cairan secara kontinu. Dan ini contoh dari gambar refrigerasi, yaitu AC. Penggunaan refrigerasi dikenal pada sistem pendingin udara dan bangunan, transportasi dan pengawetan suatu bahan, makanan dan minuman. Penggunaan refrigerasi juga dapat ditemukan pada pabrik skala besar. Contohnya proses dehidrasi gas, aplikasi pada industri petroleum seperti pemurnian minyak, pelumas, reaksi suhu rendah dan proses pemisahan hidrokarbon yang mudah menguap. Manfaat refrigerasi antara lain sebagai berikut. Pengkondisian udara pada mangan dalam bangunan atau rumah, sehingga temperatur di dalam bangunan rumah lebih dingin dibanding di luar rumah. Pengolahan transportasi, penyediaan bahan-bahan makanan atau minuman menjadi legis terhadap aktivitas mikroorganisme. Pembuatan batu es dan dehidrasi gas dalam skala besar. Pemurnian minyak pelumas pada industri minyak bumi, dan masih banyak lagi. Komponen sistem refrigerasi. A. Kompresor. Kompresor adalah alat yang digunakan untuk menghisap uap refrigeran dan mengkompresinya sehingga tekanan uap refrigeran naik sampai ke tekanan yang diperlukan untuk pengembunan atau kondensasi uap refrigeran di dalam kondensor. Kompresor bekerja dengan perbedaan tekanan sehingga bahan pendingin dapat mengalir dari suatu bagian ke bagian yang lain dari sistem. Kompresor berfungsi untuk menghisap refrigeran dari evaporator dengan suhu dan tekanan rendah, lalu memanfaatkan refrigeran tersebut sehingga tekanan dan suhunya meningkat untuk kemudian dialirkan ke kondensor. Berdasarkan sistem kerjanya, terdapat 4 jenis kompresor, yaitu, dan ini ada contoh gambarnya juga saya sediakan di sini. Yang pertama kompresor piston atau torak, kompresor sudu fan kompresor, kompresor rotari skrup atau helix, kompresor sentrifugal. B. Kondensor. Kondensor berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor, serta mengubah wujud gas menjadi cair. Jumlah kalor yang dilepaskan dalam kondensor sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh refrigeran di dalam evaporator, setara ekuivalen dengan energi yang diperlukan untuk melakukan kerja konversi dan kalor dari sistem. Berdasarkan jenis zat pendingin yang digunakan, kondensor dibagi menjadi 3 jenis: air kulit kondensor, water kulit kondensor, evaporatif kondensor. Katup ekspansi. Katup ekspansi digunakan untuk
untuk mengekspansi secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Terdapat beberapa jenis katup ekspansi yaitu pipa kapiler, katup ekspansi otomatis, katup ekspansi manual, katup ekspansi tekanan konstan. Evaporator juga disebut dengan boiler, freezer, froster, cooling coil, chilling unit, dan lain-lain. Fungsi evaporator adalah untuk menyerap panas dari udara atau air di dalam ruangan yang didinginkan, kemudian membuang kalor tersebut melalui kondensor dari ruang yang tidak didinginkan. Evaporator mempunyai fungsi berkebalikan dengan kondensor. Evaporator terletak di antara pipa kapiler dan kompresor yang merupakan daerah sisi tekanan rendah dari sistem. Evaporator dibuat dari bermacam-macam logam, tergantung dari bahan pendingin yang dipakai dan pemakaian dari evaporator sendiri. Refrigeran. Refrigeran merupakan suatu media pendingin yang dapat berfungsi untuk menyerap kalor dari lingkungan atau untuk melepaskan kalor ke lingkungan. Prinsip kerja refrigerasi. Proses yang terjadi pada sistem refrigerasi terdiri dari beberapa siklus, yaitu kompresor memompa bahan pendingin melalui seluruh sistem. Kompresor menarik gas refrigeran dingin melalui jalur isap atau suction line dari evaporator freezer. Pada saat yang sama mengkompres gas dan memompa ke discharge line atau jalur tekanan tinggi. Gas yang berkompresi temperaturnya meningkat tajam dan memasuki kondensor. Kondensor melakukan fungsi yang mirip dengan radiator di sebuah mobil. Kondensor adalah koil pendingin untuk gas refrigeran panas. Dalam kondensor, panas tersebut dikeluarkan ke ruangan udara di luar kabinet. Tabung kapiler diukur dengan seksama panjang dan diameter untuk mengukur arus refrigeran cair dengan jumlah yang tepat untuk alirkan sesuai dengan dibutuhkan untuk setiap unit. Refrigeran keluar dari tabung kapiler dan memasuki tabung yang lebih besar atau evaporator. Peningkatan mendadak dalam bentuk diameter pipa membentuk daerah tekanan rendah dan suhu refrigeran turun secara drastis karena perubahan dari cair ke campuran cair dan gas. Gas refrigeran bertekanan rendah meninggalkan koil evaporator, sekarang memasuki akumulator yang dirancang berbentuk silinder besar untuk menjebak cairan yang tidak atau belum berubah menjadi gas di evaporator. Gas refrigeran meninggalkan akumulator kembali ke kompresor melalui garis isap yang merupakan bagian dari panas exchanger sehingga menyelesaikan siklus. Pengaruh besar ruang terbentuk di sisi bagian dalam penukar panas di mana tubenya memiliki jarak tertentu dengan styrofoam atau rongga. Atau ada rongga, diperkirakan besar rongga yang akan berpengaruh pada besar laju perpindahan panas yang terjadi. Demikian pula dengan efisiensi penukaran panas menyeluruh. 2. Sistem refrigerasi kompresi uap. Sistem refrigerasi yang umum dan mudah dijumpai pada aplikasi sehari-hari baik untuk keperluan rumah tangga, komersial, dan industri adalah sistem refrigerasi kompresi uap. Pada saat terjadi perubahan fase dari cair ke uap, refrigeran akan mengambil kalor panas dari lingkungan. Sebaiknya saat berubah fase dari cair uap ke refrigeran akan membuang kalor panas ke lingkungan sekelilingnya. Dan ini gambar dari sistem kerja kompresi. Bisa dijelaskan untuk dari Pak Fadilah selanjutnya. Sekian dari saya, Rizuganda, terima kasih. Baik, untuk sistem refrigerasi pada kompresi uap ya di sini yang pertama dari evaporator. Evaporator sendiri di sini langsung mengalirkan refrigeran uap ya. Dari refrigeran uap langsung masuk ke kompresor. Kompresornya dilambangkan dengan
lambangnya itu W atau satuannya dia sama dengan Joule. Satuan dari dia sendiri Joule. Lalu dialirkan kembali refrigeran uap tersebut ke kondensor. Kondensor lalu dilambangkan dengan Q0. Lalu sehabis dari kondensor, refrigeran uap diubah energinya dari kondensor menjadi refrigeran cair, dari uap menjadi cair. Dan habis itu kembali lagi bercampur lagi menjadi refrigeran campuran, lalu muter lagi dia tetap ke evaporator. Evaporator itu ibarat titik acuh yang menyalurkan lalu ke kompresor, ke kondensor, dan terakhir balik lagi, muter lagi sampai terjadi di evaporator kembali. Oke, silakan Mas Heri dilanjut, untuk gambar sudah saya jelaskan. Proses kompresi pada saat masuk ke kompresor, refrigeran berfasa uap bertekanan rendah. Refrigeran tersebut akan dikompresikan oleh kompresor sehingga ketiga refrigeran keluar dari kompresor akan berfasa uap dan bertekanan tinggi. Proses kondensasi. Refrigeran yang keluar dari kompresor akan masuk ke bagian kondenser. Pada bagian kondenser, refrigeran akan mengalir dan membuang panas ke lingkungan, sehingga temperatur refrigeran akan turun dan menyebabkan fasa refrigeran berubah menjadi cair. Besarnya panas yang dilepas di kondensor adalah proses ekspansi. Refrigeran fasa cair bertekanan tinggi akan masuk ke alat ekspansi. Di dalam alat ekspansi akan terjadi proses ekspansi di mana tekanan refrigeran akan diturunkan melalui proses tersebut. Turunnya tekanan refrigeran akan diikuti dengan turunnya temperatur refrigeran yang kemudian akan masuk ke evaporator. Proses evaporator. Refrigeran yang keluar dari ekspansi mempunyai temperatur yang rendah. Refrigeran tersebut akan masuk ke evaporator untuk menyerap kalor dari ruangan yang akan didinginkan. Proses penyerapan kalor menyebabkan temperatur refrigeran naik dan berubah menjadi uap. Selanjutnya refrigeran berfasa uap akan masuk kembali kompresor. Dan selanjutnya komponen sistem refrigerasi, kompresor. Kompresor merupakan salah satu komponen yang penting dari sebuah sistem refrigerasi konversi uap. Kompresor berfungsi adalah untuk menekan uap refrigeran bertekanan rendah dari evaporator sehingga tekanan menjadi naik. Akibatnya temperatur uap refrigeran tersebut akan naik dan kemudian masuk ke kondensor. Kondensor. Komponen ini berfungsi untuk membuang panas refrigeran yang dikonversi oleh kompresor ke lingkungan sehingga menjadi refrigeran cair jenuh saat keluar dari kondensor. Kondensor pada umumnya ada 3 tipe: kondensor berpendingin udara, kondensor berpendingin air, evaporatif kondenser. Evaporator. Evaporator merupakan komponen yang berfungsi sebagai penarik kalor dari ruangan yang dikondisikan di mana kalor diserap oleh refrigeran bertekanan rendah. Evaporator mempunyai 3 tipe, yaitu bar tube, vanet, dan plate surface. Alat ekspansi. Ada beberapa jenis alat ekspansi yang sering digunakan pada sistem refrigerasi kompresi uap, diantaranya jenis pipa kapiler dan jenis TXP. A. Pipa kapiler. Pipa kapiler adalah sebuah pipa yang mempunyai panjang diameter tertentu. Pipa kapiler banyak digunakan untuk unit atau sistem kecil seperti kulkas, mini freezer, dan lain-lain. Pipa kapiler berfungsi untuk menurunkan tekanan dari saluran liquid setelah kondensor menuju evaporator sehingga tekanan dan temperatur evaporator menjadi rendah dan temperatur di sekeliling koil akan menjadi rendah pula. TXP. Katup ekspansi termostatik adalah jenis ekspansi yang banyak digunakan untuk beban pendinginan yang sering berubah-ubah. TXP beroperasi berdasarkan pada temperatur superheat constant. Dan selanjutnya refrigeran sekunder.
Sistem refrigerasi tak langsung yang menggunakan refrigeran sekunder telah lama digunakan di Swedia sebagai ice rinks dan pompa kalor, dan sekarang banyak digunakan di supermarket sebagai rantai pendingin untuk cold storage, cooling cabinets, dan freezer. Refrigeran sekunder digunakan untuk media transfer energi kalor dari evaporator ke produk yang didinginkan. Setelah air garam kalsium klorida, larutan ethylene glikol ini mungkin pendingin sekunder berikutnya yang paling populer untuk sistem pendingin di industri. Temperatur pembekuan ethylene glikol cukup rendah sehingga cocok untuk banyak aplikasi pendinginan di industri. Salah satu sifat yang penting mempengaruhi baik penurunan tekanan dari zat pendingin yang mengalir secara konveksi. Perpindahan panas adalah koefisien viskositas. Suatu viskositas yang rendah sangat diharapkan baik dari sudut pandang, dan viskositas dari larutan ethylene glikol terletak di antara nilai-nilai yang lebih rendah dari air garam kalsium klorida dan nilai-nilai yang lebih tinggi dari larutan propilen glikol. Dan itu sudah selesai di nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya dilanjut oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Heri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana siklus dari refrigeran itu sendiri. Yang pertama yaitu di sini ada siklus refrigeran. Di sini saya pakai siklus refrigeran dari sistem AC. Yang pertama, di sini saya akan coret-coret sedikit mengenai materi yang saya jelaskan. Yang pertama, di sini ada kompresor. Ini ya, yang saya lingkari di sini ada kompresor. Kelihatan semua teman-teman? Kelihatan. Ya, di sini yang saya lingkari yaitu di sini ada kompresor. Lalu kompresor di sini refrigeran dialirkan karena adanya kompresor sistem AC. Refrigeran yang keluar dari kompresor AC ini akan memiliki tekanan tinggi. Ini tekanan dari kompresor melalui refrigeran akan dialirkan melalui kompresor ini, lalu dikompresikan. Selain itu, refrigeran juga yang dialirkan dari sini bertemperatur tinggi. Nih, yang mengalir dari kompresor, dari kompresor sampai kondensor itu refrigeran di sini punya ini alirannya tinggi nih, temperatur suhunya ini sangat tinggi. Alir lalu ke kondensor. Dari kompresor, refrigeran tersebut lalu disalurkan melalui kondensor dengan temperatur yang sangat tinggi. Nih, kondensor yang saya lingkari ya. Ini kondensor. Dan namanya juga ini yang saya lingkari, ini kondensor. Refrigeran yang keluar dari kompresor akan berwujud gas. Dari kompresor keluar refrigeran itu udah berubah wujud menjadi gas yang temperaturnya sama tinggi dan tekanannya juga tinggi. Lalu yang kedua setelah dialirkan refrigeran keluar dari kompresor, maka akan disalurkan ke kondensor yang saya sebut tadi. Dari kompresor refrigeran itu dialirkan ke kondensor. Ini kondensor ya. Kondensor merupakan komponen yang berfungsi untuk menyerap panas. Nah, di sini refrigeran keluar dari kompresor akan mengalir ke kondensor. Dia akan diserap panasnya di sini tuh, di kondensor ini dia akan diserap yang bertemperatur tinggi refrigeran tersebut dari kompresor, dia diserap melalui kondensor
untuk menyerap panas pada refrigeran, sehingga refrigeran yang keluar dari kondensor akan mengalami penurunan temperatur. Nah, sesudah diserap melalui kondensor sini, nah ini suhunya berubah lagi nih. Dari tadi kan bertekanan tinggi, bersuhu tinggi, bertemperatura tinggi. Habis dari kondensor kan dia suhunya akan diubah tuh. Jadi penurunan temperatur yang tadinya suhunya tinggi diubah melalui kondensor menjadi dia turun suhunya, jadi tidak tinggi lagi. Penurunan temperatur pada kondensor ini digunakan untuk merubah wujud refrigeran yang pada awalnya berbentuk gas. Ini yang tadi dari kompresor menuju ke kondensor ini masih berbentuk gas ya teman-teman ya. Oh iya. Refrigerannya masih berbentuk gas. Lalu diubah ke kondensor akan menjadi wujudnya itu menjadi cair. Nih, sesudah dari sini dia habis penurunan suhu dari suhu tinggi sampai penurunan suhunya, lalu berubah menjadi cair dan gas ke cair. Refrigeran yang keluar dari kondensor ini akan berwujud cair, nah atau disebut juga liquid refrigerant. Sama memiliki tekanan yang tinggi dan memiliki temperatur yang tinggi. Lalu untuk yang ketiga, setelah melewati kondensor, selanjutnya nih habis melalui kondensor yang saya lingkari ini, dia selanjutnya disalurkan melalui receiver dryer, receiver atau tangki penampungan yang saya lingkari. Kelihatan ya teman-teman ya. Di sini ada receiver dryer. Pada receiver dryer, refrigeran akan disaring. Nah, receiver dryer itu tempat untuk menyaring yang tadi refrigeran mengalir dari kondensor akan disaring nih. Akan disaring melalui receiver dryer. Pada receiver dryer, refrigeran akan disaring dari kotoran yang akan dipisahkan dari air. Mungkin dari penyaringan dari kompresor, dia mengalir di kondensor, mungkin itu zat-zat cairnya ada yang kotor atau apa. Nah, akan disaring nih di receiver dryer. Dia akan nyaring kotoran dan akan dipisahkan dari air. Lalu refrigeran yang sudah keluar dari receiver dryer berwujud cair, masih berwujud cair dan masih memiliki tekanan yang tinggi. Nih dari sini, dari kondensor tadi dia berwujud cair, lalu mengalir ke reservoir dryer, disaring dia dari kotoran-kotoran, dan ini suhunya masih bertekanan tinggi ya. Oke, untuk yang selanjutnya alur yang keempat. Di sini ada 5 alur ya. Siklus refrigeran dari sistem AC ini ada 5 alur. Dan yang keempat yaitu setelah refrigeran melalui receiver dryer, ini yang saya coret melalui warna kuning, lalu dia akan disalurkan ke katup ekspansi. Ini yang disebut katup ekspansi, kawan-kawan. Ini ya gambar katup ekspansi dari siklus refrigeran di AC ini. Biar lebih jelas ini yang saya lingkar nih, ini katup ekspansi atau disebut juga expansion valve. Katup ekspansi. Pada katup ekspansi, refrigeran akan diubah wujudnya dari cair tadi yang sudah saya sebutkan. Di sini di kompresor dia ngalir masih berwujud gas, lalu ke kondensor masih berwujud gas dan bertemperatur tinggi, habis itu disaring melalui receiver dryer dan dari gas menjadi cair yang sudah disaring dari receiver dryer, ini dari gas menjadi cair lalu disalurkan kembali melalui katup ekspansi. Nah, dari sini katup ekspansi yang wujud cair dari receiver dryer disalurkan ke katup ekspansi. Nah, dari katup ekspansi ini cairan yang tadi mengalir dari receiver dryer akan diubah dari cair menjadi, ini di sini akan diubah cairnya. Jadi dari cair ke kabut. Refrigeran yang keluar dari katup ekspansi ini akan berwujud kabut. Nah, yang keluar dari ini refrigerannya nih yang mengalir ke sini
mengalir. Nah, di sini dia akan berbentuk kabut dari cair melalui masuk ke katup ekspansi. Nah, habis itu dia diubah cairan menjadi kabut di sini nih. Paham ya teman-teman ya? Paham. Paham. Nah, untuk yang selanjutnya refrigeran yang keluar dari katup ekspansi ini akan berwujud kabut. Dan yang tadinya dari reservoir dryer dia masih memiliki tekanan tinggi, setelah melalui katup ekspansi, nah dia di sini akan bertekanan rendah. Dari suhu tinggi dari reservoir dryer, setelah mengalir ke katup ekspansi, dia suhunya akan bertekanan rendah dan temperaturnya pun rendah di sini setelah dialiri dari katup ekspansi. Paham ya teman-teman ya? Dan yang terakhir di sini habis dari katup ekspansi, lalu terakhir yaitu refrigeran melalui katup ekspansi. Dari katup ekspansi dia disalurkan ke evaporator. Nih evaporator yang saya lingkari teman-teman. Evaporator ini berfungsi untuk menyerap panas. Nah, di sini sama fungsinya. Kalau tadi reservoir dryer untuk menyaring kotoran, nah di sini evaporator itu untuk menyerap panas dari udara luar melalui refrigeran. Refrigeran yang semula berwujud kabut, yang setelah dari katup ekspansi dia berwujud kabut, ketika di evaporator, refrigeran akan menyerap panas. Nah, di sini di evaporator nih. Di evaporator dia akan menyerap panas hingga karena menyerap panas dari udara luar, maka refrigeran akan berubah wujud dari kabut. Ini setelah di menyerap panas dia di evaporator ini dia akan berubah kembali menjadi wujud gas. Dari katup ekspansi dia keluar berbentuk gas, berbentuk kabut. Nah, dia masuk lagi ke evaporator, lalu dari evaporator itu dia menghasilkan dari bentuk kabut menjadi wujudnya jadi gas. Lalu refrigeran yang keluar dari evaporator ini akan berwujud gas. Nah, yang udara setelah keluar dari sini, dari evaporator itu dia akan berwujudnya yaitu dari kabut menjadi wujud gas atau disebut juga gas refrigeran, dan masih memiliki bertekanan rendah atau low pressure dan memiliki temperatur rendah. Dari katup ekspansi sama, dia juga sudah bertekanan rendah lalu disalurkan kembali ke evaporator, masih temperaturnya masih rendah. Setelah keluar dari evaporator, selanjutnya refrigeran akan dikirim kembali untuk disirkulasikan kembali ke seluruh sistem AC. Dia akan disalurkan kembali oleh kompresor. Jadi tetap dari refrigeran di sini dia tetap mutar. Acuan utamanya itu habis dia melalui kompresor, habis dari kompresor dia ke kondensor, habis dari kondensor dia melalui reservoir dryer, habis dari reservoir dryer dia melalui katup ekspansi, habis dari katup ekspansi dia melalui evaporator, dan terakhir tetap balik kembali ke kompresor untuk disirkulasikan kembali ke seluruh sistem-sistem yang tadi nih, dari kondensor, ada katup ekspansi, ada reservoir dryer, dan ada evaporator. Jadi tetap ya fungsi kompresor sendiri yaitu di sini untuk mensirkulasikan, dia yang mengatur semuanya. Lalu dari kompresor dialiri ke kondensor. Setelah dari kondensor dia dialirkan kembali melalui reservoir dryer atau tabung penyaringan. Lalu habis dari tabung penyaringan dia melalui katup ekspansi, habis dari katup ekspansi dan dia melalui evaporator. Lalu kembali lagi ke yang terakhir yaitu kompresor. Seperti itu jadi closed refrigeran pada sistem AC teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham ya? Semoga paham ya. Mohon maaf jika ada putus-putus suaranya atau gangguan suara, mohon maklumi ya teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya untuk nomor 4
bisa dilanjut oleh kawan saya, yaitu ada Mas Alvin. Mas Alvin apa Mas Rio? Saya. Ya, silakan untuk selanjutnya, yuk langsung dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proses refrigeran di diagram pH. Kelihatan tidak? Kelihatan. Siklus refrigerasi akan diilustrasikan dengan mudah melalui diagram Euler secara skematis. Diagram pH siklus kompresi uap dan proses-proses membentuk siklus kompresi uap standar adalah proses yang pertama sampai 2 merupakan kompresi adiabatik dan reversibel dari uap jenuh menuju tekanan kondensor. Apabila perubahan kinetik dan energi potensial diabaikan, maka kerja kompresor adalah berikut rumusnya. Nah, proses 2 sampai 3 adalah proses pelepasan kalor reversibel pada tekanan konstan menyebabkan penurunan panas lanjut atau desuperheating dan pengembunan refrigeran. Kapasitas laju, aliran kalor, kondensasi. Nah, berikut ini rumusnya. Proses 3 sampai 4 ialah proses ekspansi reversibel pada entalpi konstan dan cairan jenuh menuju tekanan evaporator, proses pencekikan atau throttling proses. Pada sistem pendingin terjadi di dalam pipa, kapiler atau katup. Ekspansi proses di sini berlangsung pada proses adiabatik sehingga proses 4 sampai 1 merupakan penambahan kalor reversibel pada tekanan tetap yang menyebabkan penguapan menuju uap jenuh. Kapasitas laju aliran kalor evaporasi dirumuskan. Ya, berikut rumusnya. Istilah prestasi dalam siklus refrigerasi disebut dengan koefisien prestasi atau COP yang didefinisikan sebagai berikut rumusnya. Di mana H1 sama dengan entalpi keluar evaporator, H2 entalpi masuk kondensor, H3 sama dengan entalpi keluar kondensor. Nah, dan H4 sama dengan entalpi masuk evaporator. Yang kelima, MERF sama dengan laju massa refrigeran. Jadi, nah, di sini ada nomor-nomor dan diagramnya. Yang pertama, jalan ke nomor 2, ke H2, dari H1 ke H2,
kemudian H3 dan H4. Ya. Dari nomor 5 akan dijelaskan oleh teman saya, Rio Ade Firmansyah. Ayo Mas Rio. Akan saya jelaskan. Bentar ya, saya Harap bersabar teman-teman, masih ada gangguan. Sabar ya guys. Mohon maaf ya, di sini ada kendala. ada nggak? Oh, ada. Ada. Oke. Saya akan menjelaskan ya. PS gitu. Coba di landscape aja Mas Rio. Bentar. Ini aja. Ya, Kelihatan apa-apa, nggak sih? kelihatan. Dimiringin rotasi layarnya. Oh, bentar. Ini cuma ngejelasin ini doang kok, simpel banget ini. Oke, siap. Oke. Pertama dari komponen yang pertama itu dari komponen evaporator nih. Nah, dari evaporator itu refrigeran atau freon lah ya, itu udah ada di fase campuran. Nah, evaporator itu sendiri kan tugasnya menyerap panas dari ruangan yang akan didinginkan nih, misal ruang kamar atau apapun itu yang mau didinginkan. Nah, biar ada terjadi perpindahan panas, maka evaporator ini suhunya harus rendah dibandingkan suhu yang akan didinginkan. Nah, jadi refrigeran itu udah ada di poin 1 nih, fase campuran. Seperti ini ya. Ya. Kalau udah di fase campuran, teman-teman kan bisa lihat di sini ada garis. Dari evaporator itu sama searah gini loh. Nah, poin 1 ke poin 2 ini tekanannya sama. Nah, jadi cuma yang berubah itu keluarannya gitu, yang dari fase campuran ke gas jenuh. Kalau fase campuran kan ada cairnya, ada gasnya. Nah, kalau di sini di gas jenuh itu udah 100% gas gitu. Udah gas semua gitu loh. Nah, teman juga bisa lihat di sini ada kurva yang gini nih, yang melengkung ini. Ada 1 sama dengan 4 gitu. Itu nilai
nilai entalpinya. Di fase campuran itu tekanannya sama, nilai entalpinya juga sama. Jadi, kalau udah sampai di gas jenuh, ini udah gas jenuh itu langsung masuk ke poin 3 di kompresor. Nah, di kompresor itu refrigeran itu dikompresi biar tekanan sama entalpinya juga naik gitu. Kan harus dipanasin dulu gitu. Kan kalau AC itu biaya listriknya mahal karena kompresornya ini. Kan harus muterin kompresor biar gasnya ke poin 3. Poin 3 itu ada di sini. Superheated gas itu. Gas yang panas, yang benar-benar panas lah gitu. Kalau di sini entalpinya naik, udah pasti naik nih. Nah, H3 itu lebih tinggi daripada H2 dan sebaliknya gitu. Apa entalpinya naik juga. Tekanannya pun juga naik. P3 sama dengan P4 yang di bawah kan P1 sama dengan P2. Nah, kalau udah di superheated gas akan lanjut lagi ke sini. Kan udah di superheated gas nih. Nah, di sini kompresor udah di superheated gas, dia bakal tekanannya tekanannya itu diturunin supaya bisa balik lagi ke fase berikutnya. Kalau udah di gas dan akan lanjut lagi masuk ke kondensor. Nah, di kondensor itu jadi namanya kondensasi atau pengembunan. Nah, di pengembunan itu kan ya namanya kan siklus gitu. Namanya siklus itu pasti balik lagi ke asalnya gitu, awalnya. Misal awalnya cair ya bakal balik lagi ke cair gitu. Nah, lanjut kan udah di kondensor nih. Di kondensor tekanannya turun jadi ke P4 ini. P4 kan. Lanjut lagi si refrigeran itu jalan lagi masuk. Oh iya, di kondensor itu udah masuk ke poin 4 di cair jenuh. Di superheated gas kan itu gas semuanya, benar-benar full gas nih, panas lagi. Nah, masuk ke kondensor udah dikondensasi, udah keluarannya itu cair jenuh. Udah apa sih namanya, dari gas dikondensasi di pengembunan itu dah kan jadi muncul kayak titik-titik gitu. Kalau misal nih teman-teman ya, kalau ngopi nih, bikin kopi kan masih panas banget, ditutup pakai tutup gelas itu kan di kan nempel tuh kayak air gitu. Nah, itu kalau udah masuk kondensor. Nah, kalau udah cair jenuh lanjut lagi dia masuk yang namanya katup ekspansi. Katup ekspansi ini Maaf Pak Rio, itu presentasinya nggak iya, kelihatan. nggak
kelihatan. Iya. Mana tuh? Yang atas ini. Iya, yang presentasinya nggak kelihatan Yang ini. itu. Layarnya Ini. itu hitam, layarnya hitam. Waduh. Hitam semua. Iya. Coba diulangi Iya lagi. Mas Rio gitu loh. Dari tadi. Barusan. Oh, barusan. Bentar saya stop sharing dulu ya. Iya, habis itu dibagikan lagi ya. Oke, kelihatan lagi. Enggak. Oke. Oke, dilanjut. Oke, lanjut tadi di fase udah masuk katup ekspansi nih. Katup ekspansi refrigeran itu kan udah berbentuk air jenuh ya, kayak udah cair gitu. Ekspansi itu ntar ada pipa-pipa kapiler yang refrigeran itu balik lagi ke evaporator atau fase campuran tadi. Nah, di sini tekanannya diturunin lagi. Tekanannya dia dituruni pun karena kalau masuk evaporator kan emang tugasnya mau. Suaranya kurang kuat itu Pak Rio, suaranya. Iya, halo, Ah. cek masuk. Itu tampilan presentasinya juga Udah jelas. hilang lagi presentasinya. Mati lagi. Iya. Mungkin handphonenya kekunci layar. Iya. Layarnya hitam mati. Bentar. Oke. Ada Pak Rio, ada. Ada. Oke. Yang terakhir itu masuk ke katup ekspansi, dialirkan ke dengan lagi ke evaporator. Dia tekanannya tinggi, entalpi pun emang tugasnya evaporator kan menyerap panas gitu dari suhu ruangan sekitar yang mau jadi pasti bakal balik lagi ke fase campuran lagi yang Suaranya hilang timbul ya Pak? Emang begitu apa enggak? Iya, mungkin kurang deket itu speakernya. Oke, udah deket berarti nih. Oh. Oke, dari situ bakal ya muter-muter gitu aja kan, siklus bakal balik lagi ke kompresor, kondensor gitu terus. Jadi simple banget sebenarnya diagram TS itu, hampir sama diagram pH yang tadi dijelasin sama teman saya itu. Sama, cuma bentuknya aja yang agak beda. Penjelasannya sebenarnya ya sama kayak gitu, kayak yang barusan saya jelasin. Kalau yang bawah ini saya coret-coret kayak gini karena biar mudah dipahami aja kalau menurut saya gitu. Kalau emang buat teman-teman yang merasa kurang jelas di atas saya udah sediain gitu, mungkin bisa di screenshot atau gimana kalau yang sedang nonton video ini ya kan, bisa di screenshot. Sebenarnya di setiap fase itu ada rumus-rumusnya, tapi karena ini durasinya udah nggak mencukupi gitu, mungkin next time di video part 2-nya atau video lanjutannya saya sama teman-teman bakal bikin video lagi buat rumusnya yang lebih detail lagi gitu. Mungkin sekian dari saya, dari kami. Cukup sekian, mungkin dari teman-teman saya presentasinya.
kalau ada salah kata atau kurang gimana gitu, namanya masih sama-sama belajar, mohon dimaklumi aja. Kalau ada saran atau request apa gitu bisa tinggalkan komen di bawah ya kan. Jangan lupa subscribe, like, Benar and ya. share ke teman-teman biar kita saling dapat ilmu aja gitu Iya. ya. Mungkin dari teman-teman lanjut. Oke, biar saya lanjut ya. Saya dari Heri selaku pemimpin mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang bagi mau menonton. Kalau ada yang mau ditinggalkan boleh di komen agar kita bisa memperbaiki kesalahan kita juga. Mungkin dari kelompok tugas presentasi ini cukup dari sini saja. Mungkin dari Pak Fadil ada tambahan untuk kata-kata penutup. Diperbolehkan Pak Fadil, penutupannya gimana? Dan lupa yang ditambahkan jadi kolom komentar tadi presentasi suaranya intonasi nada kita masih sama belajar, boleh cantumkan ya, tidak ada yang kurang dari kita semua. Kita juga mau memang ada belajar sama-sama belajar, sama masih belajar. Oke, saja dari kelompok naik kerja sistem itu mungkin kita materi ya semua Iya, gimana? ya. Oke, saya Muhammad Fadil Nur Fauzi dan teman saya kata ada Mas Heri dan ada juga Firman. Kami undur diri. Sekian kita ini. Tapi wajahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kami upload. Sampai Alvin headsetnya busuk.